Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama di sini saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah pada malam ini kita bisa bersama-sama melaksanakan tasyakuran Lailatul Qadar. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum pengajian Lailatul Qadar, di sini perlu saya sampaikan satu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadhanu syahrun mubarakun. Ramadhanu syahrun mubarakun. Bulan Ramadan itu bulan barokah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Qaf, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Wa anzalna, dan kami turunkan minas sama'i, dari langit, ma'an mubarakah, air yang barokah. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam Al-Quran surat Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan bulan barokah. Air hujan yang turun dari langit adalah air barokah. Malam ini puncaknya malam dalam bulan Ramadan, malam yang penuh barokah. Oleh sebab itu, seandainya nanti malam ini hujan turun, kalau memungkinkan itu supaya airnya ditampung. Syukurlah kalau nanti saya dibagi, karena saya membutuhkan air
yang hujan pada malam ini. Asal waktunya tidak sampai keluar dari fajar. Barangkali nanti pulang dari sini sampai rumah hujan, ya, tampunglah. Seandainya saya diberi bagian, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Belum diberi, sudah saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena persiapan air hujan yang sudah 2 tahun itu sudah hampir habis. Dan air hujan seandainya saya menerima dari para murid-murid Siddiqiyah, air itu untuk umat. Kegunaannya lebih dari 100 macam. Lebih dari 100 macam. Seandainya ada yang memberi saya itu sampai 100, kan lumayan 100 orang. Sak gendul kan lumayan. Itu nanti Pak insyaallah akan saya adakan pertemuan penyetor air Qadar. Oh tapi khusus. Pertemuan nanti akan saya bukakan rahasianya. Yang tidak setor yo ora melok. Nanti ada reuni, ya. Sebab nilainya, kalau nanti seandainya tadi siang turun, lain nilainya dengan malam ini. Dan lagi hujan turun setelah fajar, lain lagi. Puncaknya pada malam ini. Bukan hanya untuk pengobatan saja, sampai untuk pengobatan ekonomi pun bisa. Kan ada sakit jasmani, sakit ekonomi ada, sakit politik ada. Ya mudah-mudahan seandainya nanti hujan, tadi saya tunggu-tunggu kok ndak hujan. Saya ulangi lagi, seandainya nanti malam hujan, ya tampunglah air itu. Dan kalau bisa nanti dipindah, misalnya di botol yang putih, yang tidak ada gambar-gambarnya itu loh, nggak ada. Yang kedua, perlu saya sampaikan. Pada saat ini di Indonesia ini ada gerakan. Saya katakan gerakan karena sudah menyeluruh segala sektor-sektor. Ini kemasukan gerakan. Namanya gerakan peracunan. Gerakan meracuni dirinya sendiri, meracuni keluarga, meracuni masyarakat, sampai meracuni bangsa, meracuni negara. Dan gerakan memelaratkan masyarakat. Terjadi pada saat ini. Dan ada gerakan untuk menyerempung Indonesia supaya tidak maju. Ada gerakan
mempercemarkan nama Indonesia supaya di mata dirinya cemar Indonesia. Puncaknya gerakan merongrong melumpuhkan negara Indonesia. Gerakan apa itu namanya? Gerakan korupsi. Jadi korupsi itu meracuni dirinya sendiri yang berbuat, meracuni keluarganya. Anak, istri, keluarganya diracuni oleh uang haram. Korupsi itu gerakan memelaratkan bangsa Indonesia. Korupsi itu gerakan melumpuhkan Indonesia, menyerimpung supaya Indonesia tidak maju, dan akhirnya akan merobohkan negara. Itu gerakan korupsi. Bayangkan ngurus satu izin saja, izin karek nurus seret-seret ngono, liku. Kapan majune aturane kaya ngono iku? Bekecil. Jadi korupsi itu gerakan yang akan melumpuhkan Indonesia. Alhamdulillah sekarang ini organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia yang membanggakan kita yaitu satu organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dua gerakan agama yang besar di Indonesia yang juga membanggakan kita, gerakan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Alhamdulillah dua organisasi agama Islam ini sekarang sepakat, dua organisasi besar sepakat tanda tangan untuk dakwah anti korupsi. Ini satu rahmat besar. Alangkah bahagianya kalau dua organisasi raksasa ini bisa satu kata untuk memberantas dakwah anti korupsi agar Indonesia ini cepat-cepat sehat. Oleh karena Siddiqiyah ini organisasi yang kecil, ya gerakan doa. Inna anjalnahu dengan alam taro. Inna anjalnahu ditujukan supaya sembuh Indonesia ini, dan alam taro ditujukan orang yang ingin melumpuhkan Indonesia ini supaya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekarang ini jangan mempersoalkan yang kecil-kecil perbedaan paham. Mari kita sama-sama mikir bagaimana Indonesia ini bisa sehat, bangsa Indonesia ini sehat, tanah air kita ini sehat, negara Republik Indonesia ini sehat. Kita harus berpikir yang luas. Biarkanlah partai-partai mikir partai ini dewi-dewi, biarkanlah. Tapi kita harus mikir untuk bangsa Indonesia.
lintas suku, lintas agama, lintas partai, supaya sehat. Saya sampaikan seperti ini biar saya dikritik, alhamdulillah. Gak dikritik, alhamdulillah. Kok mungsuhi, alhamdulillah. Gak kok mungsuhi, alhamdulillah. Jadi enak terus, alhamdulillah terus. Kok arani muktabaro, alhamdulillah. Gak muktabaro, alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengajian malam Lailatul Qadar pada malam ini saya akan menyampaikan 4 macam. Satu, apakah Lailatul Qadar itu? Ini nomor 1. Apakah Lailatul Qadar itu? Nomor 2, apakah mencari Lailatul Qadar itu diperintah oleh Rasulullah? 2, apakah mencari Lailatul Qadar itu diperintah oleh Rasulullah? Nomor 2. Nomor 3, di manakah adanya Lailatul Qadar itu? Di manakah adanya Lailatul Qadar itu? 4, bagaimanakah cara memperoleh Lailatul Qadar? Bagaimanakah cara memperoleh Lailatul Qadar? Hanya 4 itulah pengajian pada malam ini. Yang 1, apakah Lailatul Qadar itu? Kata Lailatul Qadar itu tersusun dari 2 kalimat, 2 kata. 1 kata Lailah, 2 kata Qadar. 1 kata Lailah, 2 kata Qadar. Apa artinya Lailah? Lailah itu artinya malam. Lailah artinya malam. Apa artinya Qadar? Qadar itu artinya mulia dan agung. Asyarafu wal uzmatu. Asyarafu mulia, wal azmatu dan agung. Jadi Lailatul Qadar itu artinya malam yang mempunyai nilai kemuliaan yang agung. Malam, hanya semalam, yang mempunyai nilai kemuliaan yang agung. Itu yang dinamakan Lailatul Qadar. Kinten-kinten pun iling. Lailah malam, Qadar mulia dan agung. Jadi malam
yang mempunyai nilai kemuliaan yang agung. Itu artinya Lailatul Qadar. Jangan sampai keliru Lailatun Naas. Lailatun noasi, Laila malam noasi ngantuk. Malam yang mempunyai nilai ngantuk. Kaya ngantuk ngrungokno ngaji. Wong cik sore kok ceklak. Lailatul Daini. Laila itu malam, daini utang. Malam ini saya dapat utang-utangan. Lailatul Bukai. Laila malam bukai nangis. Malam ini saya nangis. Kenapa nangis? Kehilangan pacar. Jadi malam ini Lailatul Qadar bukan Lailatul Nu'as ngantuk, bukan Lailatul Buka malam nangis, bukan Lailatul Den malam utang. Lailatul Naumi, Laila malam, Naumi turu. Malam turu, jangan sampai keliru Lailatul Ngiler. Syarat ngrungokaken ngaji niku kudu satu ngrungokno. Dua iku ngerti. Tiga itu ngamalno. Ngrungokno, ngerti, ngamalno. Dingo telu niku dienggo ninggalno ngo telu. Ngo siji ngantuk. Lo dua ngobos, lo telu nunggu ngiler, gak hasil. Berapakah nilai agung kemuliaannya? Ini Al-Quran menerangkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Semalam lebih baik, lebih agung, lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun lebih 4 bulan saumur. Itu yang dinamakan Lailatul Qadar. Umumnya orang-orang mengatakan turune Lailatul Qadar, mudune Lailatul Qadar itu tidak ada dalam Al-Quran itu. Lailatul Qadar turun itu tidak ada. Dalam hadis pun tidak ada. Tidak ada malam turun. Malam kok turun, tidak ada. Yang turun pada malam Qadar itu bukan maknya. Yang turun itu 3 macam. 1, hu. Inna anzalnahu. Inna sesungguhnya anjalna. Kami turunkan hu dia. Siapa? Wallahu alam, samar, ghaib. Yang 2, malaikat tanazzalul
malaikat, yang turun malaikat. 3 warruhu Jibril. 3 itu turun pada malam Al-Qadar. Ada sebagian pendapat turunnya Al-Qadar itu ada tanda-tandanya. Karena pendapat itu berdasarkan hadis 1. Kalau waktu siang matahari sinarnya itu lemah, tidak sampai panas karena dari banyaknya malaikat yang turun. Jadi sinarnya terhalang oleh banyaknya malaikat. Dan tidak ada angin. Dan suasana itu cerah. Waktu siangnya itu malamnya akan turun. Memang ada hadis seperti itu. Apa hadis itu dhaif, apa hadis sahih, wallahu alam. Karena banyaknya malaikat yang turun sehingga sinar matahari terhalang. Jadi tidak panas. Tapi saya lihat dalam Al-Quran, Lailatul Qadar itu malam kok, enggak siang kok. Dan turunnya malaikat itu malam. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Maknanya fiha itu di dalam malam. Jadi enggak siang turunnya, malam. Itu Al-Quran. Pendapat seperti itu ya saya hormati, cuma saya tidak ikut. Mboten mawon. Karena Al-Quran tidak menerangkan seperti itu.